Yo, welcome kembali lagi bersama saya Denny Bintoro di channel Arden Farm ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang kemarin saya ceritakan bahwa kenapa kelinci di kandang terbuka ya. Ini udara di lantai 2 gitu ya. Apa namanya? Tapi aman gitu ya. Teman-teman, nanti saya akan bagi tipsnya. Eh, Sebelum itu silahkan like, subscribe channel kami ya. Buat buat apa namanya? Buat hiasan biar kelihatan enak karena kita ternak kelinci. Saya akan kasih kelinci dulu ya di sini ya. Nanti saya cari kelinci. Mau di jenis apa nih? Saya akan ambil salah satu kelinci saya. Kita akan ambil jenis Giant aja ya. Ini kebetulan saya punya. Ini saya ada ini disebutnya Flemish Giant. Ini usianya 4 bulan jalan ke 5 bulan. Biasanya kalau kelinci itu 4 bulan dia molting. Nah, ini kelihatannya molting atau merontokkan bulu atau ganti bulu. Nah, ini teman-teman, ini bulu yang sebelumnya tuh dia rontok ya, dan ini bulu yang baru ya, bagus sekali. Nah teman-teman, saya mau sedikit cerita tentang penyakit kelinci yang pada umumnya terjadi dan di kandang terbuka kok berani sih gitu. Nah teman-teman, sebetulnya begini, salah satu prinsip dasar bagi kami ya, terutama di Arden Farm ya, mungkin kalau di farm lain itu mungkin akan berbeda cara. Cuman kalau di tempat kami berkeyakinan bahwa kembung mencret itu terjadi karena beberapa tipe. Kalau dia mencret itu otomatis ada dua hal. Yang pertama, bisa dinilai dari kotorannya. Ketika kotorannya itu lembek dan encer, itu diare atau bukan. Ya itu diare, tapi diarenya itu disebabkan karena bakteri atau bukan. Nah itu kita bisa identifikasi, kita bisa diagnosa. Kalau kami biasanya dengan aromanya itu kita udah tahu. Apabila dia diare atau mencret namun dia tidak beraroma, itu biasanya teman-teman ada perubahan pola pakan, sehingga si usus si kelinci itu kaget gitu. Jadi teman-teman usahakan ketika mengganti pakan dari pakan A ke pakan B, pakan sebelumnya ke pakan baru, itu harus time to time, harus sedikit demi sedikit, nanti ditambahin sampai benar-benar ganti ke pakan yang baru. Nah kayak gitu. Nah yang kedua, diare itu terjadi karena bakteri atau adanya bakteri asing yang ada di dalam usus kelinci itu sendiri gitu. Nah jadi teman-teman, nah otomatis ketika dia disebabkan oleh bakteri, maka kita harus memberikan obat atau antibakteri gitu. Antibakterinya itu mungkin bisa dengan antibiotik ya, biasanya dari golongan metronidazole gitu. Namanya metronidazole pada 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 hewan, pada manusia itu sama, cuman nanti dosisnya aja dikurangi. Dan juga beberapa kalau mencretnya itu berlendir, maka itu disebabkan oleh bakteri Emiera, biasanya itu disebut dengan koksidiasis. Nah kalau koksidiasis itu harus menggunakan antibakteri atau antibiotik dari golongan sulfa kayak gitu teman-teman. Caranya sih bisa disuntik, bisa di oral atau dikasih ke mulutnya gitu. Nanti tergantung preparat obatnya, bentuknya sediaannya kayak gimana, tablet ataukah injeksi kayak gitu teman-teman. Nah itu terus kemudian kalau di tempat kami ini kandang terbuka banget ya, terbuka banget tuh, kita nggak pernah tutup. Di belakang teman-teman bisa lihat, ini di sini juga sebetulnya, di depan kosong, jadi angin tuh langsung masuk gitu ya. Tinggal teman-teman bisa lihat kan, ini goyangan anginnya gede banget, dan kita di lantai 2. Takut kembung nggak iya. Kenapa? Kalau saya sih tidak, karena kembung itu di keyakinan kami disebabkan karena bakteri, bukan karena masuk angin teman-teman. Kalau kami berkeyakinan seperti itu. Jadi kembung itu terjadi karena ada bakteri yang masuk ke dalam usus kelinci itu sendiri gitu, atau di dalam tubuh kelinci itu sendiri, bloating. Nah itu teman-teman. Jadi ya contoh aktivitas bakteri itu kan dia menimbulkan gas ya. Kalau teman-teman misalkan pakai mikroorganisme atau probiotik, itu pasti dia menimbulkan gas gitu. Nah teman-teman,
ketika kita bermain dengan probiotik, maka biotik apa sih sebenarnya, bakteri apa sih yang berkembang, bakteri baik atau bakteri yang justru malah merugikan gitu. Nah teman-teman, itu yang memang itu harus diamati secara detail. Jangan sampai kita alih-alih probiotik kayak gitu, tapi nanti kondisinya malah mencret karena tidak steril. Karena kalau tidak steril nanti bakteri yang tidak diinginkan itu akan yang berkembang gitu. Nah teman-teman, tadi karena kembung itu keyakinan dari kami adalah disebabkan karena bakteri, maka kita harus menggunakan obat atau antibakteri untuk menangani kasus kembung. Jadi teman-teman, dengan keadaan terbuka seperti ini sih sebetulnya tidak masalah, karena kelinci itu dia bisa hidup di suhu dingin gitu. Bahkan kalau dia lebih dingin itu lebih bagus gitu. Biasanya 17 sampai 28 itu bagus banget. Makanya kelinci itu sangat berkembang biak di tempat-tempat dingin, di pegunungan. Biasanya kalau di daerah di Indonesia, mungkin kalau yang saya tahu di Jawa Barat itu di daerah Subang, Ciwidey, Bandung, Lembang. Kemudian kalau di sini di Cipanas, nah itu kan area-area dingin semua. Nah kelinci itu berkembang biaknya jauh lebih bagus gitu. Bahkan di luar negeri sendiri pun kan dia ada musim salju, dan kelinci berkembang biak bagus di sana. Bahkan kalau teman-teman lihat, beberapa kelinci itu main salju gitu. Jadi takut kembung nggak gitu ya, nggak. Jadi teman-teman, pada prinsipnya bahwa kembung itu disebabkan oleh bakteri, maka harus diobati dengan antibakteri, bukan karena masuk angin gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kandangnya tertutup ya nggak apa-apa, itu juga bagus. Yang penting sih sirkulasi udara itu harus baik kayak gitu. Jadi sekali lagi, pada dasarnya setiap breeder, setiap breeder itu punya polanya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, bagaimanapun caranya, selama di kandang teman-teman itu baik dan aman dengan cara teman-teman semua, itu tidak masalah. Cuman ini saya hanya sedikit share di tempat kami menggunakan kandang terbuka, dan kami berkeyakinan bahwa kembung itu terjadi bukan karena udara atau masuk angin, tapi bloating itu disebabkan karena adanya bakteri patogenik yang mengganggu di dalam usus kelinci itu sendiri. Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan apa yang saya share ini menjadi manfaat buat teman-teman breeder semua, menambah wawasan buat teman-teman breeder, dan mudah-mudahan semua breeder kelinci di Indonesia semakin maju, semakin jaya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam kuping panjang. Tuh lihat tuh, kamu masuk YouTube